Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How's everything? Hopefully we are always healthy and happy. Okay, before we start our lesson, let's say our prayer. Pray up. Today we are going to talk about the elements of recount text. After learning this material, you can identify and analyze the elements of recount text. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisa elemen atau bagian dari teks recount. Okay students, in this week we will learn about what is recount text. Pada minggu ini kita akan belajar tentang apa itu text recount. The element of recount text are elemen-elemen atau bagian dari text recount adalah the first one, social function. Yang pertama adalah fungsi sosial atau bisa dikatakan tujuan teks. The social function or purpose of a recount is to retell past experience. Tujuan dari teks recount adalah untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau telah terjadi. The generic structure atau struktur teksnya yaitu orientations. Orientasi yang pertama tells who was involved, menceritakan siapa yang terlibat, what happened, apa yang terjadi, where the event took place, di mana kejadian itu terjadi, and when it happened, dan kapan itu terjadi. And then the second of generic structure is events. Pada struktur yang kedua adalah events atau tells what happened in chronological sequence. Jadi menceritakan kronologi kegiatan harus urut. Yang pertama apa, yang kedua apa, ya. Jadi menceritakannya harus sequence atau sesuai dengan urutan waktu. And the last one, reorientation. Yang terakhir adalah reorientation. Reorientation here consists of optional closure of events or ending. Pada bagian ini terdiri dari pernyataan, kesimpulan atau penutup, ya. Jadi reorientationnya adalah kesimpulan dari kejadian atau kegiatan yang telah diceritakan atau hanya sekedar penutup dari sebuah cerita. Okay, the last elements of recount text is language feature. Bagian dari recount text yang terakhir adalah ciri kebahasaan. Ciri kebahasanya apa saja? Using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi menggunakan simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Semuanya dalam bentuk lampau. Jadi ketika kemarin kita sudah belajar tentang past verb, kata kerja bentuk lampau, maka pada recount text bentuk kata kerja inilah yang akan kita pakai. Okay, next, using time sequence, menggunakan kronologi waktu, yaitu first, second, on Saturday, on Monday, on Sunday, ya. Jadi ada urutan waktunya. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Misalkan mau menceritakan pengalaman pribadi, diawali dari pagi hari, kemudian siang hari, dan akan ditutup pada kegiatan sore hari, maka kita tidak boleh ketika sudah pada kegiatan di siang hari kok kita kembali menceritakan kegiatan kita di pagi hari. Jadi harus urut. Kita urutkan dari yang lebih dulu terjadi sampai yang terakhir terjadi. And then focus on specific participant, ya. Fokus pada subjek yang sudah khusus, jadi tidak secara umum, ya.
Recount menceritakan sebuah pengalaman dari seseorang, ya. Jadi tidak pengalamannya banyak orang, tetapi pengalaman dari seseorang. And then using the conjunction such as then, before, after, menggunakan kata hubung seperti kemudian, sebelum, sesudah, ya. And the last one, using the action verb, menggunakan kata kerja yang melibatkan fisik tubuh, ya. Contohnya when, state, ya, atau disebut dengan kata kerja aksi. Okay, there is the example of recount text. Ada sebuah contoh dari teks recount. I will read it for you. Saya akan membacakannya untuk kalian while I'm giving a little explanations there. Sambil saya berikan sedikit penjelasan di sana. Okay. Last Wednesday was a tiring day. I spent my time to do a lot of activities that I had no time to take a rest. Ya, pada bagian ini disebut orientations, ya, karena pada bagian ini menceritakan siapa yang terjadi, yaitu I, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah spend my time to do a lot of activities. And then di situ menggunakan kata kerja bentuk kedua atau simple past tense dengan disebutkan adanya kata spend, ya, dan had, ya. And then the second paragraph, first in the morning I went cycling, ya. Pertama-tama, ya, di situ first menunjukkan time sequence. And then when cycling adalah action verb, ya, kata kerja aksi, ya. After that I went to school to study until 3 p.m. After school I went to sport hall to play badminton until 8 p.m. I played too seriously that I felt really tired. After that, ya, di sini ada penggunaan after that, yaitu contoh dari sebuah conjunction, ya. I went home, but when I wanted to sleep, I remembered there was some homework I had to do. I did my homework until 11 p.m. and finally I could take a rest in my bed. Ya, I di situ adalah specific participant, ya, atau subjek yang sudah khusus, ya, bukan orang lain, dia menceritakan dirinya sendiri, ya. Dari first sampai dengan finally di situ adalah events atau menceritakan adanya kegiatan yang diceritakan sesuai dengan kronologi waktunya. Those activities made me exhausted, ya. Kalimat itu adalah reorientation, ya. Jadi dia menyimpulkan dengan kata exhausted. Tadi kan dia menceritakan banyaknya kegiatan, maka disimpulkan dengan kata exhausted. Ya, oke, saya tadi belum banyak mengartikan teksnya, karena pada bagian ketiga nanti kalian akan belajar atau mempelajari vocab related to the recount text. Jadi beberapa kata terkait dengan teks tadi. Di situ dimulai dari judulnya a tiring day, yaitu hari yang melelahkan. Kemudian last itu artinya yang lalu, a lot of artinya banyak, until artinya sampai, after artinya setelah atau sesudah, felt artinya merasa, exhausted artinya capek, homework artinya PR, remember artinya mengingat, sport hall artinya gedung olahraga, take a rest artinya istirahat, dan spend artinya menghabiskan. Okay students, there are 10 questions
based on the recount text before entitled A Tiring Day. Ada 10 pertanyaan terkait dengan teks recount tadi yang sudah saya bacakan, yang judulnya Tiring Day. Ya, silahkan nanti 10 pertanyaan itu dikerjakan, ya. Kemudian nanti jawabannya ditulis atau diketikkan pada Google Form yang sudah saya sediakan. Okay, I think that's all for our lessons today. Have fun. Thanks for your attention. Keep healthy and happy. See you.